Pemirsa Indosiar, kita awali dengan informasi terkait dengan akibat supir truk ugal-ugalan. Sedikitnya 4 orang terluka, 3 diantara yang merupakan pengendara wanita. Parahnya, supir truk yang berusaha kabur terus menabrak puluhan pengendara lainnya. Video amatir ini merekam 2 korban pengendara yang tergeletak usai ditabrak truk kontainer di Jalan Hasim Asari, Cipondoh, Tangerang, Banten, Kamis sore. Sebuah sedan yang sedang terparkir di pinggir jalan bahkan ringsek di bagian belakang karena dihantam kontainer yang berusaha kabur dari kejaran massa pengendara motor. Akibatnya 4 orang mengalami luka-luka. 3 diantaranya merupakan wanita pengendara motor dan seorang sopir truk kontainer. Ketiga korban kini masih dirawat di Rumah Sakit IMC, sedangkan pelaku dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Sementara para korban tabrak lari bisa langsung melapor ke Polsek Tangerang. Sementara bus yang membawa rombongan wisata siswi SMK hilang kendali di jalur wisata Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. 4 orang siswi luka-luka dalam peristiwa tersebut. Nekat ngebut tanpa mengenal medan berujung kecelakaan. Minibus Elf rusak berat menghantam turap pondasi di samping jalan raya jalur wisata Prigen, Desa Lumbang Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Minibus membawa rombongan 13 orang siswi SMK swasta dari Sidoarjo dalam perjalanan pulang usai mengikuti outbound. Sejumlah siswi berseragam pramuka dibawa ke rumah warga. 4 siswi luka dievakuasi ke puskesmas. Keluar dari hotel udah susu banyak disiram. Terus habis itu di tikungan sini Prigen itu oleng kayak goyang gitu alatnya. Terus habis itu supirnya nggak ngatasi gitu ya? Iya. Lokasi kecelakaan di jalan menurun lereng pegunungan Arjuna. Belum diketahui penyebab sopir hilang kendali. Rombongan SMK 2 Antartika Sidoarjo dengan penumpang 13 orang berjalan dari Hotel Permata Biru Prigen dalam rangka kegiatan outbound bertujuan kembali ke Sidoarjo. Akibat laka tersebut 4 korban luka ringan. Dugaan sementara, sopir tak mengenal medan namun tetap menjalankan kendaraan dalam kecepatan cukup tinggi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dari 3 korban kecelakaan mobil jurnalis TV swasta di Tol Pemalang, Batang, Jawa Tengah telah dimakamkan. Para korban dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Usai disolatkan di rumah duka di perumahan Permata Cimanggista, Pos Depok, Jawa Barat, almarhum Marwan, kameramen jurnalis TV swasta, dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumahnya pada pukul 1 dini hari tadi. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Istri almarhum Marwan, Hermianti, terakhir berkomunikasi dengan suaminya jam 5 subuh kemarin sebelum kecelakaan terjadi. Kabar duka pun baru ia ketahui ketika membuka pesan di ponselnya dan baru meyakini kematian suaminya dari pemberitaan di TV. Sementara itu, sopir mobil jurnalis TV swasta Sunardi dimakamkan di kampung halamannya di Magetan, Jawa Timur. Mobil jenazah tiba di rumah duka di Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jumat dini hari. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga korban sebelum disolatkan dan disemayamkan. Sunardi sudah 10 tahun bekerja di TV swasta, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Satu korban lainnya yang bernama Alwan Syamidi, kameramen jurnalis TV swasta, saat ini masih dalam persiapan untuk dimakamkan di Joglo, Jakarta Barat. Terpantau sejumlah keluarga besar dan kerabat, terutama tim dari TV swasta hadir di rumah duka. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Makam Serdang Joglo, Jakarta Barat setelah sholat Jumat, sambil menunggu keluarga besar Alwan yang datang demi penghormatan terakhir kepada almarhum.
Sebelumnya, sebuah minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional kecelakaan ditabrak truk di tol Pemalang Batang, kilometer 315 Jawa Tengah. 3 orang meninggal di lokasi kejadian dan 2 orang lainnya luka-luka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kecelakaan yang menimpa mobil kru televisi nasional di tol Pemalang, Jawa Tengah terjadi pada Kamis pagi. 3 orang meninggal di lokasi kejadian dan 2 orang luka-luka. Detik-detik pasca kecelakaan minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional di kilometer 315 tol Pemalang, Jawa Tengah terekam video amatir pengendara lain. Minibus ini rusak parah setelah ditabrak truk bermuatan paket. Kencangnya tabrakan membuat seorang korban terpental hingga ke tengah jalan. Salah satu korban selamat menuturkan kejadian berawal saat minibus yang ditumpanginya tengah menepi ke bahu jalan untuk membersihkan kaca bagian depan yang kotor. Namun tiba-tiba minibus diseruduk truk hingga mobil terdorong beberapa meter dan pengemudi yang tengah membersihkan kaca terpental. Ini di bahu jalan, Terus? emang berhenti di bahu jalan karena mau ngelap kacanya berdebu dan air di wipernya udah nggak nyala, jadi harus manual disiram. Terus pas berhenti supirnya lagi nyiram-nyiramin, udah kejadian itu. Ditunggu pakai truk berarti? Iya, aku juga awalnya nggak tahu kalau itu truk, aku baru tahu pas aku keluar baru lihat. Oh, Mbak di dalam posisinya? Aku di dalam, di depan. Di depan ya? Samping supir. Korban meninggal dunia terdiri dari 2 kameramen dan seorang pengemudi. Sementara 2 korban luka merupakan asisten produser dan presenter. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kecelakaan bermula saat sopir truk box membawa muatan paket yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang mengalami microslip. Truk box kemudian oleng ke kiri dan menabrak minibus berpenumpang kru stasiun televisi yang sedang berhenti di bahu jalan tol. Kerasnya benturan membuat minibus terdorong beberapa meter dan pengemudi yang berada di luar mobil terpental ke tengah jalan. Saat kejadian, pengemudi tengah membersihkan kaca depan minibus yang buram lantaran air pembersih kaca tidak keluar. Pemirsa, untuk mengetahui pemakaman korban terakhir dari kecelakaan maut yang menimpa rekan jurnalis TV One, sudah bergabung bersama kami Dilami Aulia. Selamat siang Dilami, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Setelah 1 jam berlalu, prosesi pemakaman dari almarhum jurnalis TV One yakni Alwan Syahmidi telah selesai dikebumikan di TPU Serdang Joglo, Jakarta Barat. Tadi diiringi oleh keluarga dan juga kerabat, tangis haru turut pecah dalam mengantarkan kepergian terakhir sang jurnalis. Kami juga tadi sempat berbincang dengan pihak keluarga yang mengungkapkan bahwa semasa hidupnya almarhum merupakan pribadi yang baik, pribadi yang bekerja keras, terutama menjadi seorang jurnalis. Ia tidak pernah mengeluh selama belasan tahun ini. Kemudian ia juga merupakan ayah dan juga anak yang baik, yang selalu memberikan perhatian baik itu kepada keluarga maupun kepada tetangga sekitar. Selain itu juga tadi ibunda dari almarhum terbang dari Aceh menuju Jakarta untuk secara langsung melihat dan menyaksikan pemakaman terakhir dari sang anak. Dan seperti yang kita ketahui Nata dan juga pemirsa, bahwa pada Kamis kemarin memang terjadi kecelakaan kepada 5 kru TV One, yang mana memang 3 orang dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka ringan. Dan untuk 1 orang yakni sang supir memang telah dikebumikan di Magetan, Jawa Timur. Kemudian untuk Marwan yakni jurnalis dari TV One sudah dikebumikan di Depok, dan 1 lagi begitu yang baru saja dikebumikan ini bernama Alwan Syahmidi yang baru saja atau tepatnya sekitar 15 menit lalu memang sudah selesai dikebumikan di TPU Joglo, Jakarta Barat. Dan juga Nata dan juga pemirsa, ini menjadi suatu pukulan besar begitu ya, terutama bagi jurnalis yang mengungkapkan turut berduka cita kepada seluruh
korban dari kecelakaan maut yang menewaskan 3 kru dari TV One di Tol Batang, Pemalang, Batang, Jawa Tengah ini. Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporan Anda langsung dari rumah duka. Kami segenap tim yang bertugas menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada semua almarhum yang menjadi korban. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus penemuan jasad tanpa kepala di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara dan meringkus seorang pelaku yang merupakan teman dekat korban. Pelaku teridentifikasi lewat rekaman kamera pengawas yang merekam detik-detik pelaku membuang jasad korban. Buru-buru sampai sejarahnya kena nih megang kamu. Emang buru-buru kemana orang ikan kata? Dilempar gitu paling cinta. Enggak diangkat Rekaman kamera pengawas di Pasar Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, merekam detik-detik pelaku membawa jenazah korbannya yang sudah dibungkus sekardus dan karung menggunakan mobil bak terbuka untuk dibuang. Pelaku yang diketahui berinisial FF 43 tahun, diketahui membawa keluar jenazah korban, Sinta Handiana, dari rumahnya menggunakan gerobak dan langsung menuju ke pasar yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Warga di sekitar rumah pelaku mengaku tidak menaruh curiga terhadap pelaku, lantaran saat ditanya pelaku beralibi membawa ikan ke pasar untuk dijual. Kalau ditanya, kata dia itu yang dibawa apa, Pak? Ikan. Ya memang warga sini, dia tuh dulu usahanya ikan, dia percaya dong, namanya warga sini, apa itu ikan? Memang percaya, namanya ikan, dia orang yang kerja ikan tuna, apa, dan tidak tahu bahwa itu mayat. Kalau tahu itu mayat, mungkin warga berteriak laporan pada malam itu. Nggak kecium bau berarti, Pak? Enggak, darah pun nggak ada. Dari rekaman kamera pengawas, polisi dari Polda Metro Jaya pun berhasil menangkap pelaku yang diketahui merupakan teman dekat korban. FF ditangkap di rumahnya di kawasan Penjaringan, Muara Baru, Jakarta Utara. Saudara FF saat ini sudah ditetapkan tersangka. FF ini merupakan teman dekat korban, ya. Usianya 43 tahun. Sebelumnya, jasad tanpa kepala ditemukan dalam karung di dermaga kapal belakang pom bensin di Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara. Saat ditemukan, jasad tersebut terbungkus rapi dengan kardus, karung, selimut, dan busa kasur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sidang kasus penganiayaan oleh guru honorer Supriyani berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Sulawesi Tenggara dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang ini terungkap perbedaan keterangan antara saksi-saksi dan bukti-bukti yang ditampilkan. Sebanyak 5 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang keempat guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya 3 orang guru dan 2 orang tua korban. Dalam sidang tersebut, JPU juga terlihat membawa alat bukti berupa sapu ijuk serta baju yang diduga dipakai korban. Dari hasil kesaksian guru diketahui, Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap siswanya. Berdasarkan BAP polisi, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10, namun di waktu tersebut seluruh siswa sudah dinyatakan pulang. Keterangan para saksi juga berbeda dengan keterangan anak yang sebelumnya menjadi saksi. Yang ditanyakan tadi misalnya apakah ada kejadian pemukulan di jam, kan keterangan anak kan kemarin berbeda-beda, ada yang bilang pemukulan jam 8.30, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10, itu kami sudah konfirmasi semua, bahwa untuk yang jam 8.30, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian untuk keterangan bilang jam 10, sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, jam 10 Ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak, karena memang jadwal pulangnya anak SD itu jam 10 ya. Sebelumnya majelis hakim menolak eksepsi kuasa hukum guru SD di Baito, Supriyani. Dalam sidang pembuktian selanjutnya, JPU akan menghadirkan 3 saksi anak dan 5 saksi dewasa. Selama proses persidangan yang melibatkan saksi anak, sidang akan digelar secara tertutup. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, sejumlah orang berunjuk rasa di Mapolda Sulawesi Tenggara dan melaporkan Ketua PGRI Konawe Selatan ke polisi. Pasalnya Ketua PGRI Konawe Selatan mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Baito tidak menerima anak berinisial CD yang merupakan terduga korban kekerasan guru Supriyani. Masa aksi dari Barisan Pemuda Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di kantor Polda Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Unjuk rasa terkait protes terhadap Ketua PGRI Konawe Selatan yang mengeluarkan surat edaran boikot untuk menginstruksikan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Baito tidak menerima anak berinisial CD terduga korban kekerasan guru Supriyani. Tidak hanya berunjuk rasa, massa juga kemudian menuju ruang unit PPA Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara untuk melaporkan Ketua PGRI Konawe Selatan. Tujuan laporan kami ini seperti yang saya katakan tadi, meminta kepada Kepolisian Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindak tegas oknum Ketua PGRI Kecamatan Baito yang kami duga telah melakukan penyelewengan jabatan dan mengeluarkan hasil keputusan rapat yang kami duga itu mengarah kepada kriminalisasi anak di bawah usia dini. Melarang anak sekolah ya? Iya, untuk melarang anak sekolah. Sementara itu, ibu korban Nur Fitriana sangat menyayangkan adanya surat yang dikeluarkan Ketua PGRI Konawe Selatan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya surat edaran dari PGRI Kecamatan Baito yang mengeluarkan anak saya dari sekolah dan melarang seluruh sekolah di Kecamatan Baito untuk menerima anak saya bersekolah. Saya juga sangat merasa sedih karena anak saya sudah tidak bersekolah selama seminggu lebih sejak adanya surat edaran dari PGRI Kecamatan Baito. Nur Fitriana juga berharap anaknya mendapatkan hak diterima kembali untuk menempuh pendidikan dan bersosialisasi tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawa Tengah menggeruduk Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah. Massa menutup jalan arteri Pantura Batang menuntut 3 hakim dicopot karena membebaskan terdakwa kasus mafia tanah. Ada suap di Pengadilan Negeri Batang. Bagaimana dengan rakyat-rakyat kecil? Ribuan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawa Tengah menggugat menutup jalan arteri Pantura saat menggelar orasi di depan kantor Pengadilan Negeri Batang pada Kamis siang. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menuntut agar 3 orang hakim Pengadilan Negeri Batang dicopot karena membebaskan terdakwa kasus mafia tanah. Para pendemo menduga hakim telah disuap sehingga tidak berlaku adil dan tidak melihat fakta-fakta persidangan. Akibat permainan mafia peradilan, seorang terdakwa mafia tanah yang telah merugikan puluhan miliar tak dikenai hukuman. Yang kemarin Pak Somad jelas sudah masuk dalam ranah pidana. Ya, apalagi sudah ada tuntutan dari jaksa penuntut umum 3,5 tahun. Ini kan aneh bin ajaib putusannya, tiba-tiba menjadi perdata dan dibebaskan. Pihak pengadilan membantah tuduhan pendemo terkait adanya mafia peradilan dalam kasus ini. Pengadilan menilai kasus yang ditangani masuk dalam kategori perdata, sehingga terdakwa divonis dengan putusan lepas. Itu sebetulnya bukan putusan bebas, melainkan putusan lepas. Ya, jadi artinya sebetulnya putusan itu ada 3 macam, yaitu putusan bebas, putusan lepas atau biasa disebut onslah, dan putusan pemidanaan. Massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Pendemo juga akan melaporkan para hakim dengan berkirim surat kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, bahkan hingga ke Presiden Prabowo Subianto. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan massa buruh melalui Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya dalam uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang putusan hasil uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilakukan untuk mengkaji ulang klaster peraturan ketenaga kerjaan yang dianggap merugikan pekerja.
Uji materi diajukan oleh Partai Buruh yang menggugat sebanyak 93 petitum atau tuntutan diantaranya adalah masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang dan hak-hak pekerja wanita. MK setidaknya mengabulkan pengajuan konstitusional 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Ini adalah kemenangan rakyat yang kedua kalinya. Yang pertama tadi saya jelaskan, ketika MK memutuskan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada. Kemenangan kedua yang dilakukan judicial review oleh Partai Buruh adalah kemenangan kaum buruh, termasuk rakyat kecil yang bekerja di sektor informal. Ini adalah kemenangan kita kembali, rakyat, buruh, buruh formal, buruh informal, bahkan kaum petani dan kelas pekerja lain. Diketahui para pemohon mengajukan 71 poin petitum, 7 klaster dalil mengenai tenaga kerja asing, PKWT, outsourcing, cuti, upah, PHK, uang pesangon, uang penggantian hak upah, dan uang penghargaan masa kerja. Dari Jakarta, Nisa Sahib Hoirudin melaporkan. Sementara itu, ribuan buruh melakukan selebrasi usai MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Massa buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta bersorak ria usai MK mengabulkan gugatan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Massa tampak sujud syukur dan bersorak usai MK mengabulkan gugatan soal aturan tenaga kerja asing di Indonesia. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan hasil uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Uji materi dalam sidang ini dilakukan untuk mengkaji ulang klaster peraturan ketenaga kerjaan yang dianggap merugikan pekerja. Diketahui uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan oleh Partai Buruh yang menggugat sebanyak 93 petitum atau tuntutan. Di antaranya adalah masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang dan hak-hak pekerja wanita. Terkait hal itu, MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. 9 hakim menyatakan bahwa 22 norma hukum di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, adalah tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi dengan kata lain, inkonstitusional. Walaupun ada sebagian yang masih dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tapi secara umum dinyatakan inkonstitusional. Perintahnya paling lambat 2 tahun ke depan, itu ada satu undang-undang yang baru yang mengatur tentang dunia ketenaga kerjaan, tentang kita. Atas keputusan itu, massa buruh akan mengirim karangan bunga ke MK sebagai ucapan terima kasih. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Harman. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan nantinya makan bergizi gratis di Kepulauan Seribu akan melibatkan UMKM setempat. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menghadiri uji coba makan bergizi gratis di sekolah di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Kamis. Sebanyak 1.300 box makanan dibagikan untuk seluruh siswa mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. 651 siswa di SMA Negeri 69 Jakarta pun menikmati makan bergizi gratis yang disediakan PT Pembangunan Jaya Ancol. Dalam paket makan bergizi gratis seharga Rp23.000 kali ini berisi nasi goreng, lauk pauk hingga buah. Terus ini ada telur dadar, sini ada ikan, sini saus dan juga jeruk. Ada sayurannya juga, ketimun sama tomat. Ini nasi goreng sama ikannya enak. Suka. Jelang penerapannya mulai bulan Januari 2025 mendatang. Dari Kepulauan Seribu, Faisal Rinaldi Andri Setiawan, iNews melaporkan.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis akan menggunakan teknologi kemasan vakum, terutama untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia. Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi program makan bergizi gratis. Di daerah terpencil, distribusi makanan dipastikan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang ada di kota. Badan Gizi Nasional menyiapkan 3 skema penyaluran. Pertama adalah dengan membangun Central Kitchen atau dapur pusat. Kedua, menempatkan dapur pusat di sekolah atau pesantren dengan jumlah murid minimal 2.000 anak. Ketiga, penggunaan teknologi kemasan vakum sehingga makanan dapat bertahan lebih lama. Berdiri di satu lokasi, maka kami akan datangi rumah per rumah apakah ada ibu hamil dan ibu menyusui dan anak balita. Jadi kami tidak membuka pendaftaran, tapi kami akan mendatangi masyarakat untuk mencek berapa banyak ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita di satuan pelayanan tersebut. Tapi basis awal perhitungan adalah anak sekolah. Kenapa? Karena sekolah kan geostatiknya stabil ya. Yang beda hanya komposisi sekolah aja. Dan itu kami sudah punya geospasial dari sekolah tersebut, baik itu mulai PAUD sampai pesantren di seluruh Indonesia. Guna mendukung program makan bergizi gratis, Wamenta menyebut terdapat puluhan perusahaan yang siap mendatangkan sapi. Total sapi yang akan didatangkan mencapai 2 juta ekor, baik sapi perah maupun sapi potong. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah tidak melakukan impor sapi hidup, tapi membuka ruang bagi siapapun atau perusahaan dalam dan luar negeri untuk mendatangkan sapi hidup. Dukung program makan bergizi dan susu gratis. Saat ini, sudah ada sekitar 60 perusahaan yang ingin menginvestasi sapi perah dan sapi potong untuk program tersebut. Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup di Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor. Total komitmen sapi yang didatangkan sebanyak 2 juta ekor. Diharapkan dengan populasi yang besar, maka ketersediaan daging dan susunya bisa diproduksi dalam negeri sehingga pemerintah tak lagi impor dalam bentuk barang jadi. Dari Jakarta, Kisalia Nur Rahma, Dahmar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia Kebudayaan Pratikno mengunjungi kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Pertemuan untuk membahas program-program dari kementerian untuk mengatasi stunting. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno berkunjung ke kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN yang merupakan di bawah koordinatornya. Pratikno mengatakan bahwa kunjungan ini untuk membahas program-program dari kementerian atau lembaga lain untuk mengatasi stunting. Sesama kementerian dapat saling mengidentifikasi permasalahan stunting sehingga akan lebih mudah menangani sumber daya manusia serta mempercepat penurunan stunting. Kita harus menyelesaikan mencapai KPI program-program utama Bapak Presiden yang itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu kementerian, bahkan tidak bisa juga diselesaikan oleh kementerian dalam satu kemenkoan. Sebagai satu contoh mengenai stunting. Stunting ini ya ada urusan kesehatan ya di dalam kementerian koordinasi Kemenko PMK, tapi juga ini terkait juga dengan kualitas gizi, terkait juga dengan sanitasi yang itu urusannya PUPR, urusannya pemerintah daerah. Menteri HAM Natalius Pigai menjalani rapat bersama Komisi 13 DPR RI. Menariknya dalam rapat perdana ini, Pigai mengaku terhormat saat ini hadir sebagai menteri. Padahal di awal karirnya adalah seorang tukang parkir. Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar rapat perdana bersama DPR RI hari ini. Natalius Pigai menyapa anggota Komisi 13 DPR RI dan memperkenalkan dirinya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta.
Menariknya dalam perkenalan, Pigai mengaku karirnya diawali sebagai tukang parkir dan saat ini merasa terhormat menghadap ke DPR RI sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Karena saya sendiri berasal dari tukang parkir, Pak, dulu di Depnaker Trans. Setelah itu jadi honor, jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri. Dalam rapat perdananya ini, Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun saat ini dia menilai hak asasi manusia akan menjadi atensi lebih oleh DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan kementeriannya dari 64 miliar menjadi 20 triliun rupiah. Menurut Andreas, sebelum dilakukan sebaiknya hal ini dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu. Apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran. Permintaan Natalius tersebut disebut Andreas terkesan kurang relevan, mengingat anggaran untuk tahun 2025 yang sudah ditetapkan bersama antara pemerintah dan juga DPR. Intinya itu rapat hari ini adalah lebih ke perkenalan dengan menterinya, wakil menterinya, juga struktur pemerintah, struktur kementerian yang baru. Juga ada hal yang juga yang perlu dibahas yang menyangkut, karena ini kan kementerian yang dipisahkan dari Kemenkumham sebelumnya menjadi 3 kementerian, sehingga strukturnya pasti berubah. Juga ada hal yang penting yaitu menyangkut anggarannya itu harus dibahas kembali gitu. Nah itu nanti yang ya mungkin, tapi hari ini kami lebih banyak pada aspek perkenalan gitu. Pemirsa, mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono resmi ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Penunjukan ini sebagai keseriusan pemerintahan Prabowo dalam meneruskan pembangunan IKN. Kepastian penunjukan Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Presiden itu berdasarkan atas surat Presiden atau Surpres yang dikeluarkan Prabowo. Melansir okezone.com, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsyayuda menyebutkan surpres tersebut telah sampai ke pimpinan DPR. Meski demikian, menurut Rifki, Komisi 2 DPR RI masih menunggu disposisi pimpinan. Karena itu, otorita IKN belum memiliki kepala definitif. Sebelumnya, Presiden Prabowo dikabarkan telah menunjuk Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita IKN. Informasi mengenai pengangkatan Basuki disampaikan Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto. Menurut Hasim, penunjukan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam meneruskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hasim juga menyebut pemerintah akan lebih fokus pada pembangunan sarana dan prasarana kota. Hal tersebut mengingat hingga saat ini IKN belum memiliki fasilitas yang memadai untuk berfungsi sebagai ibu kota baru. Pemerintah Prabowo Gibran terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hingga saat ini sudah ada 16 paket pekerjaan konstruksi dengan progres rata-rata 87%. Hingga saat ini sudah ada 51 pemrakarsa yang melakukan pembangunan di Ibu Kota Nusantara dan sudah ada 16 paket pekerjaan konstruksi dengan progres rata-rata 87%. Tercatat ada beberapa bangunan yang dibangun oleh pihak swasta yang sudah selesai, yaitu Hotel Nusantara, Telkom Smart Office, PLTS IKN 5 MW, dan Pusat Pelatihan PSSI. Ada pula beberapa bangunan yang belum selesai seperti hotel dan rumah sakit yang dibangun oleh pihak swasta. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan untuk progres infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR, yakni Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Istana Garuda, progresnya mencapai 99,1%. Istana Negara dan Lapangan Upacara progresnya 87,6%, serta Kantor Sekretariat Presiden yang progresnya sudah 94%.
Ada juga kantor sekretariat negara yang sudah 99,1%. Pada saat ini juga terdapat ekosistem terbangun 2024 dengan progres pembangunan infrastruktur 100% atau telah selesai. Ini yang dilakukan oleh pihak lagi-lagi adalah investor ataupun non-APBN, yaitu 1 Hotel Nusantara, pusat pelatihan PSSI. Sebetulnya pusat pelatihan PSSI ini adalah kombinasi antara dari FIFA dan juga ada dukungan APBN. Kemudian Telkom Smart Office, Public Transport EV, dan PLTS IKN 50 MW yang mudah-mudahan akan segera selesai. Sementara itu, pembangunan kantor Kementerian Koordinator Kementerian PUPR masih mengacu pada Kemenko yang ada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berjumlah 4 Kemenko. Rincian progres pembangunannya yakni Gedung Kemenko 1 sudah 94%, Kemenko 2 sudah 61,2%, Kemenko 3 sudah 85,4%, dan Gedung Kemenko 4 sudah 92,1%. Total di dalam kompleks kantor Kemenko terdapat 4 gedung sehingga total gedung yang ada sebanyak 16 unit. Pemirsa, Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sepakat membentuk tim Project Management Officer guna mendukung peningkatan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menumbuhkan perekonomian nasional dari sektor pariwisata. Kementerian BUMN bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah sepakat membentuk tim Project Management Officer guna dapat mendukung peningkatan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menumbuhkan perekonomian nasional dari sektor pariwisata. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN telah berkomitmen untuk terus mengintegrasikan seluruh komponen mulai dari transportasi, bandara, perhotelan hingga infrastruktur pendukung. Kami bersepakat kita akan membuat tim Project Management Officer bersama untuk memastikan kolaborasi kita terus tingkatkan. Karena memang sesuai dari visi Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, di mana pariwisata adalah salah satu ini bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Ya. Dan sudah terlalu lama juga ya kita tertinggal dengan negara-negara Asia Tenggara. Karena itu kita penting mendukung Menteri Pariwisata untuk mensukseskan program daripada Bapak Presiden. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga tetap menjaga kesuksesan yang telah dicapai di beberapa destinasi wisata, seperti Borobudur yang telah berhasil disulap menjadi wisata religi, serta Mandalika yang telah berhasil dijadikan daerah wisata sport tourism, dan juga daerah Bali yang terus dibenahi dengan proyek-proyek wisata baru seperti di Benoa. Sementara itu, Kementerian Pariwisata menyatakan terus berupaya membuat harga tiket penerbangan lebih terjangkau. Menteri Pariwisata yakin dengan turunnya harga tiket, target wisatawan mancanegara sebanyak 14 juta dapat tercapai. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengaku akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait soal penurunan harga tiket pesawat. Pasalnya dengan harga tiket penerbangan yang lebih terjangkau, target wisatawan mancanegara sebanyak 14 juta dapat tercapai. Selain itu, Menpar juga mengoptimalkan aksesibilitas dan juga transportasi. Akan promosikan lebih ke high quality turis, menggalakkan promosi ke luar negeri lebih banyak lagi, tapi mengenai aksesibilitas ya, transportasi, harga tiket yang terjangkau, kita harus segera atasi bersama KL yang lainnya supaya Wisman dan Wisnus terutama bisa travel di Indonesia lebih murah. Informasi lainnya pemirsa, heboh buah anggur Shine Muscat terpapar residu pestisida akhirnya ditanggapi aparat. Sejumlah toko buah mulai didatangi petugas dan mengambil sampel buah anggur untuk diperiksa keamanannya.
Pemerintah pun tak segan menutup keran impor jika ditemukan bahan kimia yang berbahaya. Toko buah di Kecamatan Jiwan, Mejayan, dan Dolopo didatangi petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Petugas meminta sampel atau contoh buah anggur impor Shine Muscat asal Tiongkok dan melakukan rapid test untuk mengetahui tingkat keamanannya. Ini kita setelah rapid lapor ke pusat, ada linknya. Jadi kita di Serga Pengawasan langsung lapor hasilnya. Kalau anggur muskat sendiri ini yang ada di Kabupaten Madiun dari mana? Dari Cina. Dari Cina. Jadi Sementara pemerintah meyakinkan jika terbukti ditemukan residu pestisida dapat diberikan pelarangan impor. Namun saat ini kasus ini masih dalam kajian BPOM. Nah, kita lagi nunggu hasil dari BPOM ya untuk pengecekan ya. Kalau intinya ya kita kalau memang ada di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya tentu akan kita kaji dan akan kita larang. Gitu. Nah, kita lagi nunggu hasil kajian kandungan di dalam anggurnya itu oleh BPOM kan, yang berwenangan BPOM. Berarti kalau memang terbukti nanti akan di stop impornya? Ya harus dong, kan berbahaya. Menurut pedagang, isu residu pestisida pada anggur Shine Muscat belum berpengaruh pada penjualan. Konsumen masih menyukai anggur jenis ini yang terkenal enak dengan harga terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar Pilkada 2024, pemirsa. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri peresmian Ridho Headquarters sebagai wadah bagi kalangan muda dalam mensosialisasikan visi misi pasangan Ridho di Pilgub Jakarta 2024. Pasangan Ridwan Kamil Suswono juga menerima dukungan dari para habib, ulama, dan kiai se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Relawan Keumatan. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-96, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama Jakarta Awet Muda meresmikan Ridho Headquarters sebagai rumah pemenangan sekaligus pusat aktivitas kalangan muda Jakarta untuk memenangkan pasangan Ridho di Pilgub mendatang. Ridho Headquarters di Menteng, Jakarta Pusat ini merupakan transformasi dari Pantai HQ, Sekretariat TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran. Dengan dibukanya Ridho HQ, diharapkan semakin mempertebal suara orang muda di Pilkada Jakarta untuk membawa Jakarta yang semakin modern, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kekuatan ini dan simbol-simbol headquarters-nya Ridho ini menguatkan perjalanan kita. Dan saya terus bergerak belusukan menyapa warga dan meyakinkan sampai akhir waktunya. Tergabung dalam Relawan Keumatan, para habaib, kiai, dan ulama sejakarta menjatuhkan pilihan kepada Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Dukungan yang diberikan kepada pasangan Ridho ini karena dinilai berdasarkan visi misinya menggambarkan kecintaan pada ulama dan memberikan perhatian lebih untuk umat. Mudah-mudahan dalam sisa waktu 27 sampai 29 hari pasangan Ridho bisa menang satu putaran berkat turunnya tim dari ulama habaib di Relawan Keumatan ini. Saya kira itu. Tim kita nih solid, kuat, kita punya kemurusan sampai ke kecamatan, ada ketua sekretaris bendaharanya, masuk lagi nanti ke lurahan, ada ketua sekretaris bendaharanya, masuk ke RW, ke RT, dan memperkenalkan siapa itu sosok Haji Ridwan Kamil dan apa visi dan misinya. Hadirnya dukungan dari berbagai elemen masyarakat menguatkan keterpilihan pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono pada Pilkada 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melanjutkan kampanye politik di wilayah Rorotan, Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, Pramono berjanji akan menyelesaikan masalah banjir yang dialami oleh warga sekitar.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali melakukan safari politiknya. Di hadapan para pendukungnya, Pramono mendapatkan keluhan dari masyarakat lantaran kawasan Rorotan acap kali menjadi langganan banjir. Mengatasi hal itu, Pramono juga berencana akan membangun tanaman mangrove sekitar lokasi aliran air untuk mengatasi banjir seperti di Pantai Indah Kapuk. Untuk mengurangi supaya robnya tidak tinggi, ekosistemnya menjadi bagus, pengalaman di G20 waktu zaman kita ngadain di sana, begitu ditanam mangrove kan sampai hari ini di Bali itu benar-benar tertangani dengan baik. Termasuk di daerah PIK, harus diakui sekarang PIK juga terjaga, tidak kena ini karena mangrove. Saya pikir di sini juga harus tanam mangrove ya. Pada kesempatan yang sama, Pramono juga turut mendapatkan dukungan dari relawan mengatasnamakan Batavia Menyala untuk pemilihan Gubernur Jakarta. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Rano juga mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj. Dukungan diberikan lantaran dirinya sudah mengenal Pramono sejak lama. Ia pun menilai Pramono Anung adalah sosok yang sangat berintegritas. Kedatangan beliau di pesan Al-Thaqafah ini ya minimal silaturahim supaya ada nyambung kembali dengan niatan beliau maju menjadi gubernur DKI. Saya jawab siap, insya Allah saya dukung dan insya Allah Tuhan berikan kemudahan. Amin, amin, amin. Karena apa? Saya tahu beliau integritasnya maksimal, saya tahu persis backgroundnya pesantren. Pernah pesantren di Lirboyo Kediri, kelahiran Kediri, pesantren Lirboyo, dan kepercayaan Ibu Megawati tidak gampang loh. Ibu Megawati percaya pada orang nggak gampang. Dan yang paling penting lagi diterima oleh masyarakat Betawi sampai sekarang. Said Akil mengingatkan agar Pramono tetap memegang budaya Betawi yang kuat sejak Jakarta dibangun dengan cara tetap mengedepankan agama untuk terus dipelihara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Riau nomor urut 2 Muhammad Nasir Muhammad Wardan terus melonjak secara signifikan. Menjelang proses pemungutan suara nanti, pasangan calon yang diusung oleh Partai Perindo ini optimis elektabilitasnya mampu mengalahkan para pesaingnya. Lembaga Survei The Republic Institute merilis tingkat keterpilihan calon kepala daerah di Pilkada Riau 2024. Dari 3 kandidat yang maju dalam kontestasi ini, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Riau nomor urut 2 Muhammad Nasir Muhammad Wardan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pasangan yang diusung Partai Perindo ini memiliki elektabilitas 27,3%, bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 1 Abdul Wahid SF Haryanto dengan elektabilitas 29,8% dan bahkan mengalahkan pasangan petahana Samsuar Mawardi dengan 26,9%. Kalau kita lihat data secara akademik itu pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu berebut pada ceruk yang sama, yaitu di masyarakat agamis, sementara masyarakat nasionalis itu kecenderungan memilih di pasangan nomor urut 2. Jadi di samping itu kalau dilihat dari sosiologisnya, pemilih yang nasionalis memang banyak bergeser ke pasangan nomor urut 2 dan sekaligus partai pengusungnya paling solid. Memiliki tren elektabilitas yang terus mengalami kenaikan, Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini, optimis pasangan Muhammad Nasir Muhammad Wardan akan memenangkan Pilgub Riau pada 27 November mendatang. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Menegaskan komitmen kuatnya dalam mendorong partisipasi generasi muda di berbagai bidang, termasuk di politik dan juga sosial. Langkah ini diwujudkan dengan menggandeng Abdul Karim Al-Jufri, pemuda berprestasi sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada Sulawesi Tengah tahun 2024. Calon Gubernur Sulawesi Tengah Ahmad Ali menyampaikan visinya dalam acara Aktivis Back to Home Diksars Kakmat yang berlangsung di sebuah hotel di Kota Palu. Di hadapan mahasiswa dan aktivis dari berbagai kampus, Ahmad Ali
menekankan pentingnya keterlibatan pemuda sebagai investasi jangka panjang demi kesejahteraan masa depan Sulawesi Tengah. Ali menyebut memilih Abdul Karim Al-Jufri bukan hanya sebagai simbolisasi, tetapi sebagai wujud nyata komitmennya dalam memberi ruang lebih besar bagi generasi muda. Dari filosof dunia, Einstein mengatakan tidak perlu kita belajar untuk menjadi orang sukses, tapi belajarlah untuk menjadi orang yang bernilai. Pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri optimis dapat membuka jalan bagi lahirnya pemimpin muda yang membawa Sulawesi Tengah lebih maju dan sejahtera. Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri diusung oleh 10 partai politik yang tergabung dalam koalisi beramal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici dari studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Mari kita pantau bersama perkembangan arus lalu lintas. Dan pemirsa, pertama saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas dari sekitaran kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas saat ini dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan mengarah ke arah Semanggi ataupun ke arah Manggarai, terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih terlihat melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan dari arah Semanggi yang nanti akan berbelok menuju ke arah Pasar Minggu, ke arah Depok dan juga ke arah Manggarai, juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat masih banyaknya proyek pembangunan yang dikerjakan di sekitaran kawasan Simpang Pancoran. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Lembang, Garut, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Nagrek yang akan menuju ke arah Malabong ataupun sebaliknya terlihat dalam keadaan relatif lancar. Belum adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami tetap menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan antisipasi aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan Limbangan, Garut. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Tegal yang akan menuju ke arah Jakarta, hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat juga kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal, ke arah Semarang maupun ke arah Cirebon, juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan terakhir kita beralih ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Untuk arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo dan sebaliknya hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Kendaraan masih ditempuh dengan kecepatan yang cukup normal di kisaran 30 hingga 35 km per jamnya. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga jarak dan batas keamanan kendaraan Anda dikarenakan kawasan ini terdapat pasar dan banyaknya aktivitas warga. Dan juga kami mengingatkan kepada para pengendara bahwa dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Nata yang dapat kami laporkan langsung dari studio NTMC bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Sido Siang hari ini, dan Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sidonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.